Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran basis data. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kali ini kita akan melanjutkan materi basis data berkaitan dengan konversi IRD ke dalam tabel. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana hubungan antar entitas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya terkait mengkonversi bentuk IRD ke dalam sebuah tabel. Aturan konversi IRD ke dalam sebuah tabel, di sini ada beberapa aturan. Di antaranya yang pertama yaitu setiap himpunan entitas ditransformasikan sebagai sebuah tabel. Contoh, misalkan di sini ada satu entitas dengan nama mahasiswa. Nah, mahasiswa tersebut di sini memiliki atribut yaitu berupa NIM, nama mahasiswa dan alamat. Nah, ketika satu entitas tersebut, maka kita konversikan ke dalam sebuah tabel. Nah, nama entitas itu akan berubah menjadi nama tabel, sedangkan atribut itu akan menjadi sebuah nama field atau nama kolom. Sehingga ketika digambarkan atau dituliskan akan menghasilkan bentuk tabel seperti ini. Nah, itu adalah aturan yang pertama ketika anak-anak mau melakukan proses transformasi IRD ke dalam basis data, yaitu setiap himpunan entitas ditransformasikan sebagai sebuah tabel. Lalu selanjutnya, yang kedua, relasi dengan derajat satu ke satu atau one to one yang menghubungkan dua himpunan entitas akan ditransformasikan ke dalam bentuk penyertaan atribut relasi ke dalam satu himpunan entitas. Maksudnya seperti apa? Seperti ini, misalkan di sini ada contoh entitas dosen itu berelasi dengan entitas prodi, yang mana yang menjadi relasinya adalah mengepalai. Di sini derajat kardinalitasnya adalah satu entitas dosen mengepalai satu prodi. Nah, setiap entitas dosen di sini memiliki atribut yaitu kode dosen sama nama dosen. Sedangkan entitas prodi memiliki atributnya adalah kode prodi sama nama prodinya. Nah, di dalam relasinya, relasi mengepalai, apa yang menghubungkan antara dua entitas tersebut? Yaitu atributnya berupa kode dosen sama kode prodi. Nah, ketika Anda menemukan relasi RD yang sifatnya one to one atau dalam hal ini satu ke satu, maka langkah yang dilakukan oleh anak-anak adalah mengkonversikan setiap entitas, baik entitas dosen maupun entitas prodi, ke dalam sebuah tabel. Contoh di sini, entitas dosen berubah menjadi nama tabel dosen, sedangkan atributnya berubah menjadi nama field ataupun nama kolom, sehingga tampilnya seperti ini. Lalu, entitas prodi itu dikonversikan ke dalam sebuah tabel. Nah, nama entitas prodi berubah menjadi nama tabel, sedangkan atributnya yaitu kode prodi sama nama prodi itu berubah menjadi nama field atau nama kolom. Nah, ditambah satu field tambahan atau atribut tambahan, yaitu berupa yang merelasikan antara entitas dosen dengan entitas prodi, yaitu di dalam tabel prodi ada yang namanya kode dosen. Sehingga bentuknya tabel dari entitas prodi yang tadinya hanya ada dua atribut ditambahkan satu atribut yaitu berupa kode dosen. Ya, fungsinya untuk apa? Seakan-akan bahwasanya kode dosen itu berelasi atau berhubungan dengan tabel prodi, yaitu dengan fieldnya atau kolomnya yang berelasi adalah kode dosen. Kasihan ya, ini aturan yang kedua. Nah, sedangkan aturan yang ketiga, ketika melakukan proses konversi IRD ke dalam sebuah tabel adalah relasi dengan derajat satu ke banyak atau one to many yang menghubungkan dua himpunan entitas akan ditransformasikan ke dalam bentuk penyertaan atribut-atribut relasi ke himpunan entitas yang derajatnya relasinya banyak atau dalam hal ini many. Contoh di sini, ada satu entitas dosen tadi ya dengan ada satu entitas kuliah. Nah, entitas dosen dan entitas kuliah ini direlasi dengan kata yaitu mengajar. Jadi kita baca bahwasanya satu dosen mengajar banyak kuliah.
Nah, di dalam entitas dosen ini ada atribut kode dosen dan nama dosen. Ingat aturan yang pertama, satu entitas kita rubah menjadi sebuah tabel. Maka di sini dibuatlah tabel dosen yang isinya ada kode dosen sama nama dosen, fieldnya. Itu entitas yang pertama. Sedangkan kita ke entitas yang kedua, yaitu kita memiliki entitas kuliah. Entitas kuliah ini memiliki atributnya kode kuliah, nama kuliah sama SKS. Ingat aturan yang pertama, satu entitas kita rubah jadi sebuah tabel. Maka kita buat tabel, yaitu tabel kuliah, isi fieldnya kode kuliah, nama kuliah, sama SKS. Tetapi karena di sini kita derajat kardinalitasnya adalah when to many, yang mana di sini ada aturan entitas akan ditransformasikan ke dalam bentuk penyertaan atribut relasi ke himpunan entitas yang derajat relasinya banyak atau dalam hal ini many. Nah, maka di sini akan ditambahkan satu derajat atau bukan satu derajat, satu atribut baru yang menghubungkan antara tabel dosen dengan tabel kuliah. Apa relasinya? Yaitu kode dosen atributnya. Maka di tabel kuliah di sini tambahkan satu field baru yaitu kode dosen. Berikut atribut tambahannya apa yang mengakibatkan dosen bisa mengajar di mata kuliah, yaitu berupa field atau nama field baru yaitu bernama ruang, ya. Sehingga di sini di tabel kuliah yang tadinya hanya ada atributnya 3 kode kuliah, nama kuliah dan SKS, akan ditambahkan 2 atribut baru yaitu kode dosen sama ruang. Ya, ini aturan yang kalau misalkan anak mengetahui relasi RD-nya adalah one to many. Ya, saya harapkan kalian aturannya ketiga ini jelas dan paham ya. Kita lanjutkan. Yang keempat, relasi dengan derajat banyak ke banyak atau many to many yang menghubungkan dua himpunan entitas, maka atribut-atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Di sini ingat, atribut-atribut relasi akan bertransformasi menjadi sebuah tabel. Nah, di sini contohnya apa? Misalkan kita ada entitas mahasiswa, itu berelasi dengan entitas kuliah. Di tengah-tengah yang menjadi relasinya adalah KRS. Berarti kita baca di sini banyak mahasiswa mengambil mengambil KRS dengan banyak mata kuliah, ya. Jadi ingat ketika anak-anak menemukan derajat kardinalitas many to many, maka kita lihat aturan yang pertama, satu entitas maka akan dirubah menjadi satu tabel. Di sini entitasnya mahasiswa berubah menjadi tabel mahasiswa, isi field atributnya berubah menjadi nama field. Fieldnya apa? Ada NIM, ada nama. Itu satu tabel. Selanjutnya entitas kuliah. Entitas kuliah di sini isinya apa? Ada kode kuliah, nama kuliah sama SKS. Ingat aturannya dirubah satu entitas menjadi sebuah satu tabel, yaitu tabel kuliah dengan fieldnya kode kuliah, nama kuliah sama SKS ya. Nah, ingat kalau many to many maka di sini atribut relasi akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel. Maka di sini yang relasi KRS itu akan berubah menjadi sebuah tabel. Tabel isinya apa? Yaitu nama tabelnya KRS, isi fieldnya itu adalah NIM, kode kuliah sama nilai. Sehingga ketika anak-anak menemukan derajat many to many, ingat yang berelasi akan berubah menjadi sebuah tabel. Beda dengan kalau misalkan anak-anak menemukan derajat kardinalitasnya adalah many to many, yang menjadi tabelnya hanya one to one, yang menjadi tabelnya adalah entitasnya aja, sedangkan relasinya tidak. Itu ya. Nah, lalu ada istilah yang kelima, ada implementasi himpunan entitas lemah. Ya. Ketika Anda menemukan sebuah relasi di sini yang berentitas lemah, ingat entitas lemah itu digambarkan dalam bentuk persegi panjang tapi double atau rangkap ya. Beda kalau entitas itu kan satu rangkap, sedangkan kalau entitas lemah itu berarti bentuk kotaknya ada dua. Ya, di sini contohnya adalah di gambar ini ada entitas lemah yaitu berupa orang tua sama hobi. Nah, ketika menemukan entitas lemah maka entitas mahasiswa yang kuat ini berubah menjadi sebuah tabel, ingat aturannya sama. Nah, nanti entitas lemahnya juga sama, berubah menjadi sebuah tabel. Tapi ditambahkan satu field baru, yaitu apa? Yaitu NIM. Karena orang tua ini bersumber dari data mahasiswa, maka mesti ditampilkan berupa field, yaitu berupa kolom NIM. Termasuk hobi, hobi pun sama. Di sini Anda ditambahkan satu field baru yaitu berupa entitas kuatnya apa yaitu NIM yang bersumber dari entitas mahasiswa.
Nah, yang selanjutnya ada implementasi spesialisasi. Nah, spesialisasi ini ditandakan dengan apa? Dengan simbol yang di sini tanda panah ke bawah. Di sini contohnya adalah spesialisasi A ya. Di sini ada dosen. Dosen ini mempunyai spesialisasinya ada dua, yaitu apa? Ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Nah, ketika menemukan IRD seperti ini, maka langkah yang dilakukan untuk merubah menjadi sebuah tabelnya gimana? Yang pertama, ingat aturannya. Satu entitas kita rubah menjadi sebuah satu tabel. Maka di sini dosen, satu tabel dosen dengan isinya kode dosen, nama dosen sama alamat dosen. Kemudian untuk entitas lainnya, dosen tetap sama itu juga dirubah menjadi sebuah tabel namanya dosen tetap, yaitu berupa NIP, pangkat, sama tanggal masuk. Cuman di sini ditambahkan satu field baru yang berelasinya apa? Yaitu berupa kode dosen. Berikut pun dengan yang namanya entitas dosen tidak tetap. Itu kalian tinggal memasukkan atributnya apa saja, tinggal ditambahkan satu field baru di dalam tabelnya yaitu apa? Yaitu kode dosen yang bersumber dari yang namanya entitas utamanya, ya. Itu tentang spesialisasi. Nah, yang ketujuh ada implementasi generalisasi, ya. Nah, kalau generalisasi seperti ini contohnya, misalkan mahasiswa di sini bisa memilih yang namanya lama pendidikannya, yaitu bisa mahasiswa D3 atau mahasiswa S1. Nah, ketika menemukan seperti ini, relasi seperti ini, apa yang anak-anak lakukan ketika mau merubah ke dalam tabelnya, yaitu tetap entitas mahasiswa kita rubah menjadi sebuah tabel, itu tabel mahasiswa, isinya apa? Berdasarkan nama atributnya, ada NIM, nama, alamat. Nah, tinggal nanti generalisasinya, entitas yang ada di dalam generalisasinya itu tidak perlu dibuat sebuah tabel, tapi tinggal masukkan field baru aja, itu berupa nama prodi. Ya, nanti kan diisinya prodi itu adalah prodi D3, ada S1 ataupun S2. Ya, ini kalau Anda menemukan yang namanya IRD dalam bentuk generalisasi. Nah, selanjutnya ada unary relation atau istilahnya implementasi unary relation. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ya, jika Anda menemukan bentuk IRD unary relation adalah seperti ini, maka langkah yang mesti dilakukan adalah sama satu entitas ini contoh adalah entitas dosen. Kita rubah menjadi satu tabel namanya tabel dosen, isinya atributnya adalah kode dosen sama nama dosen. Cuma di sini ditambahkan satu field baru yang menjadi unary relation-nya apa? Mendampingi. Mendampingi itu isi field-nya apa? Yaitu kode dosen. Ya, pendamping. Masukkan satu field baru yaitu kode dosen pendamping. Termasuk di sini contoh lainnya adalah ada unary relation untuk entitas kuliah. Nah, maka dibuat dulu tabel kuliahnya, isi atributnya apa saja, misalkan kode kuliah sama nama kuliah. Kemudian di relasi prasyaratnya dibuatkan yang namanya tabel baru. Kenapa dibuatkan tabel baru di sini relasinya? Karena di sini derajatnya many to many. Kecuali kalau misalkan derajatnya one to one, mungkin relasinya tidak akan dibuat sebuah tabel. Karena di sini derajatnya many to many atau banyak ke banyak, maka relasi prasyaratnya dibuat sebuah tabel baru, yaitu isinya apa? Itu kode kuliah sama kode kuliah syarat. Nah, ini kalau misalkan kalian menemukan bentuk IRD yang sifatnya unary relation. Cara merubah ke tabelnya seperti ini. Ya. Nah, lalu ada n-ary. N-ary itu maksudnya apa? Yaitu relasi yang kebanyak entitas, bukan hanya satu. Ya, contohnya di sini ada entitas kuliah, relasinya apa? Pengajaran. Nah, pengajaran ini berelasinya ke entitas mana saja? Contohnya ada entitas dosen, ada entitas ruang. Tidak hanya ada satu relasi, tapi ada dua, bahkan bisa lebih kalau misalkan kita kembangkan. Nah, lalu cara mengkonversi ke dalam tabelnya seperti apa? Anda buat dulu, ingat di sini. Kita buat di nama tabelnya dengan nama apa? Pengajaran. Nah, nanti isinya apa? Ada ID, ada kode kuliah yang bersumber dari entitas kuliah, ada nomor dosen yang sumber dari entitas dosen, ada kode ruang yang bersumber dari entitas ruang, dan ada waktu yang bersumber dari atribut yang dari relasi. Ya, kalau misalkan Ananda menemukan bentuk unary ya seperti ini. Selanjutnya, ada bentuk agregasi. Nah, kalau agregasi seperti ini.
Dari entitas, contoh di sini ada entitas mahasiswa itu berelasi mempelajari yang namanya kuliah, diberi kotak lagi, ini tandanya agregasi. Tapi dia berelasi lagi untuk mengikuti yang namanya praktikum dengan entitas praktikum. Nah, ketika menemukan seperti ini, solusinya seperti apa? Ananda berarti membuat mengkonversi tabelnya, yaitu entitas agregasinya dibuat sebuah tabel, lalu relasi mengikutinya dibuat sebuah tabel. Karena kenapa? Karena di sini derajatnya many to many. Nah, maka di sini akan muncul satu tabel namanya mempelajari, isinya ID pelajari, NIM sama kode kuliah. Lalu ada tabel yang kedua yaitu mengikuti, ID pelajaran, kode praktek dan nilai. Ini kalau misalkan kalau kalian menemukan yang namanya ERD dalam bentuk agregasi. Ingat, yang dirubah adalah bentuk entitas agregasinya sama relasinya, yaitu yang mengikuti ya. Kenapa? Karena di sini derajatnya many to many. Ingat aturan yang ketiga ya tadi. Nah, demikian pemaparan materi terkait konversi IRD dalam sebuah tabel. Semoga kalian paham. Kalau misalkan ada yang masih kurang paham, boleh nanti kalian tanyakan ketika proses pembelajaran atau ketemu dengan saya. Tetap semangat untuk belajar. Jangan pantang menyerah untuk mencari yang namanya kesuksesan. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.